Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam keberhasilan suatu negara. Singapura dulunya adalah negara kecil yang berpisah dari Malaysia. Negara ini tidak punya sumber daya yang melimpah, sehingga memaksa para pemimpin bangsanya untuk menemukan sumber pendapatan lain yang berpotensi membawa kemajuan pesat bagi negara Singapura. Dalam hal ini muncul sosok Lee Kuan Yew yang memiliki visi untuk Singapura menjadi negara maju. Lee Kuan Yew berhasil mengubah negara kecil tanpa sumber daya alam menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Ia mengedepankan disiplin tinggi, tata kelola pemerintahan yang efisien, serta kebijakan yang berpihak pada pembangunan jangka panjang. Meski dikenal bertangan besi, Lee Kuan Yew mampu meletakkan pondasi yang kuat bagi perekonomian dan pemerintahan negara Singapura, sehingga dari sejak berdiri hingga sekarang, Singapura menjadi negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara. Sebaliknya, Indonesia mengalami pasang surut dalam kepemimpinan. Banyak pemimpin yang lebih berorientasi pada politik elektoral jangka pendek daripada visi jangka panjang pembangunan nasional. Kerap kali, kepemimpinan di Indonesia lebih sibuk dengan pencitraan dan retorika politik daripada membangun sistem yang efisien untuk kesejahteraan rakyat. Bukan karena kualitas kepemimpinan di negara kita yang jelek, tapi karena sistem politik yang kita miliki sekarang yang memaksa hal tersebut terjadi. Jabatan sentral seperti presiden dijabat hanya dalam waktu 5 tahun. Untuk membangun sebuah negara, waktu ini sangatlah singkat. Sehingga banyak program dan kebijakan yang diambil hanya berorientasi jangka pendek untuk kepentingan politik 5 tahun berikutnya. Masa jabatan yang singkat ini berdampak pada orientasi pembangunan yang terus berubah-ubah di masing-masing era pemerintahan. Pada era pemerintahan Presiden SBY, Indonesia lebih cenderung menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Keadaan utang negara secara rasio juga terus turun di era pemerintahan Presiden SBY. Di awal pemerintahan, rasio utang terhadap PDB mencapai 50%. Nilai itu terus turun menjadi 24%. Setelah terjadi perubahan rezim di mana Presiden Jokowi yang berasal dari partai oposisi saat itu membawa orientasi pembangunan yang berbeda. Pada era Presiden Jokowi, pemerintah mengenjot penuh pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan tol, bandara baru, sarana irigasi, pelabuhan dan lainnya. Bidang ekonomi berkembang tidak seperti era Presiden SBY yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan ada di angka 5%, bahkan di bawah itu. Rasio utang yang diwarisi oleh Presiden SBY sebesar 24%, naik menjadi 37% di akhir era pemerintahan Jokowi. Secara nilai pun juga naik tajam. Jika di era pemerintahan SBY terdapat kenaikan utang negara sebesar 1.000 triliun dengan rasio di angka 24%, di era Presiden Jokowi terdapat kenaikan utang dari 2.000 triliun menjadi 7.000 triliun, dengan rasio yang meningkat menjadi 37% tadi. Sekarang, Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo dengan latar partai politik yang berbeda dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo ini, beliau sudah menunjukkan orientasi yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi tujuan utama, Presiden Prabowo cenderung pada pembangunan masyarakat bawah. Ditunjukkan dengan kebijakan menetapkan harga minimal gabu dibeli dari petani. Penghapusan utang petani dan nelayan, pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, proyeksi swasembada pangan secepat. Selain itu Presiden Prabowo juga mengejar penambahan pendapatan negara dengan mendirikan BPI dan Antara. Secara umum, kita belum melihat kemana orientasi jelasnya pemerintahan Presiden Prabowo, namun yang jelas, pemerintah baru ini jelas akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Perubahan orientasi setiap pergantian rezim ini membuat perkembangan negara menjadi melambat. Dalam hitungan 30 tahun, negara ini bisa memiliki 3 orientasi pengelolaan negara yang berbeda. Jauh berbeda dengan Singapura. Meski kecil, Singapura memiliki orientasi pembangunan negara yang konsisten dari masa ke masa. Ini dikarenakan Singapura dikuasai oleh satu partai besar yaitu PAP. Partai yang membawa ide pembangunan Singapura dari Lee Kuan Yew. Pemerintah dan DPR harus menemukan formula yang tepat agar setiap pergantian rezim tidak membawa orientasi pembangunan baru dari rezim sebelumnya. Karena jika setiap pergantian rezim selalu membawa arah pembangunan nasional yang berbeda, akan menimbulkan kesan kalau negara ini dipimpin tanpa haluan yang jelas.
Ini akan membuat pengusaha menilai tidak ada kestabilan pembangunan ekonomi di negara kita. Jika ada yang memiliki pendapat berbeda, silahkan beri komentar ya.